Shalom, selamat sore. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rafif dengan NIM 672023-001, Isnadian Pratiwi dengan NIM 672023-124, dan saya sendiri Fiona Evelyn Luther dengan NIM 672023-195 akan mempresentasikan tentang apa itu pipeline. Apa itu pipeline? Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tetapi dalam tahap yang berbeda, yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Pipeline dalam teknologi bisa diibaratkan seperti pabrik perakitan mobil, di mana setiap mobil melewati tahapan seperti pembuatan rangka, pemasangan mesin, pengecatan, pemasangan interior, dan pemeriksaan akhir secara berurutan, sehingga proses berjalan lebih efisien tanpa harus menunggu semua mobil selesai di satu tahap sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Nah, bagaimana cara kerja pipeline? Pipeline membagi eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap sekuensial. Umumnya ada 5 tahap. Yang pertama ada instruction fetch atau if, yaitu mengambil instruksi dari memori. Yang kedua instruction decode atau ID, yaitu mendekode instruksi. Yang ketiga execute atau X, yang melakukan operasi aritmatika atau logika. Yang keempat, memory access atau MIM, yaitu mengakses memori jika diperlukan. Dan yang terakhir, yaitu write back atau WB, yaitu menulis hasil kembali ke register. Yang berikutnya, ada perbandingan eksekusi instruksi dengan pipeline dan tanpa pipeline. Yang pertama, ada tanpa pipeline. Setiap instruksi menyelesaikan semua tahapan IF, ID, EX, MEM, dan WB sebelum instruksi berikutnya dimulai. Yang kedua, ada 4 instruksi sama dengan 20 siklus clock, yang berarti satu instruksi sama dengan 5 siklus clock dan dikali 4 instruksi itu sendiri. Yang ketiga, sumber daya CPU banyak yang menganggur selama proses. Dibandingkan dengan eksekusi instruksi dengan pipeline, tahapan dari beberapa instruksi dikerjakan secara paralel dalam tahapan berbeda. 4 instruksi sama dengan 8 siklus clock dengan 5 awal dan 3 tambahan. Peningkatan throughput hingga 2,5 kali lipat. Sumber daya CPU dimanfaatkan lebih efisien. Yang berikutnya ada manfaat pipelining. Berikut beberapa manfaat utama pipelining. Yang pertama, peningkatan throughput laju instruksi. Pipelining meningkatkan jumlah instruksi yang dapat diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Idealnya, dengan pipelining N tahap, throughput dapat meningkat hingga N kali lipat dibanding eksekusi non-pipeline. Yang kedua, peningkatan pemanfaatan sumber daya. Sumber daya CPU seperti ALU, unit floating point, dapat digunakan lebih efisien karena beberapa instruksi menggunakan sumber daya yang berbeda pada saat yang sama. Yang ketiga, ada peningkatan frekuensi clock. Dalam beberapa kasus, pipelining memungkinkan frekuensi clock yang lebih tinggi karena setiap tahap pipeline melakukan pekerjaan yang lebih sedikit per siklus clock. Selanjutnya, ada hubungan pipelining dengan RISC dan MIPS. Yang pertama, instruksi dengan panjang tetap. Instruksi RISC umumnya memiliki panjang yang tetap, yang menyederhanakan fetching dan decoding instruksi dalam pipeline. Yang kedua,
Format instruksi yang sederhana. Format instruksi yang sederhana memudahkan decoding dan identifikasi operan. Yang ketiga, sedikit mode pengalamatan. Mode pengalamatan yang sedikit mengurangi kompleksitas dalam tahap fetching operan. Yang keempat, operasi load store RISC umumnya hanya menggunakan instruksi load dan store untuk mengakses memori yang menyederhanakan penanganan memori dalam pipeline. Lanjut, bagaimana RISC dan MIPS mengadopsi pipelining. Yang pertama, desain instruksi yang ramah pipeline. RISC dan MIPS dirancang dengan set instruksi yang sederhana dan mudah didekode, sehingga setiap tahap pipeline dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Yang kedua, penyelesaian instruksi dalam satu siklus. Idealnya setiap tahap pipeline diselesaikan dalam satu siklus clock. Ini memungkinkan prosesor untuk memulai instruksi baru setiap siklus clock, memaksimalkan throughput. Yang ketiga, teknik penanganan hazard. Pipelining dapat menimbulkan hazard, situasi yang menyebabkan pipeline terhenti. RISC dan MIPS menggunakan berbagai teknik atau mengatasi hazard. Lalu yang keempat, forwarding atau bypassing. Mengirimkan hasil dari tahap sebelumnya langsung ke tahap berikutnya yang membutuhkannya tanpa harus menunggu hasil ditulis ke register. Lalu yang kelima, stalling, bubbling, menghentikan pipeline untuk sementara waktu untuk menunggu data atau sumber daya yang tersedia. Yang keenam, branch prediction, memprediksi apakah suatu pencabangan yang akan diambil atau tidak, sehingga instruksi yang sesuai dapat diambil lebih awal. Jika prediksi salah, pipeline harus flush atau dikosongkan dan dimulai ulang. Dan yang terakhir, compiler optimization. Compiler dapat dioptimalkan untuk menghasilkan kode yang lebih ramah pipeline, misalnya dengan mengatur ulang urutan instruksi untuk mengurangi hazard. Lalu kesimpulannya, pipeline adalah teknik dalam pemrosesan instruksi yang memungkinkan beberapa instruksi berjalan secara bersamaan dalam tahap yang berbeda, sehingga meningkatkan efisiensi dan throughput sistem. Dibandingkan dengan eksekusi tanpa pipeline, metode ini mampu mengurangi jumlah siklus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian instruksi. Keuntungan utama dari pipelining meliputi peningkatan throughput, efisiensi pemanfaatan sumber daya CPU, serta peningkatan frekuensi clock. Teknologi ini sangat erat kaitannya dengan arsitektur RISC dan MIPS yang dirancang untuk mendukung pipeline secara optimal melalui instruksi yang sederhana, mode pengalamatan yang terbatas, serta teknik penanganan hazard seperti forwarding, stalling, dan branch prediction. Secara keseluruhan, pipelining adalah pendekatan penting dalam desain prosesor modern yang memungkinkan pemrosesan instruksi lebih cepat dan efisien. Sekian dari kelompok 4.